Hello Brovers, di video kali ini gue akan membahas secara spesifik terkait dengan pembahasan kita sebelumnya mengenai Space Godzilla yang bakalan jadi main villain di fase berikutnya kali ini. Jadi setelah Godzilla X Kong The New Empire nanti, kemungkinan besarnya main villain Monsterverse itu adalah Space Godzilla. Sosok ras Godzilla yang OP banget cuy, bahkan Godzilla sendiri cukup kewalahan melawannya, tapi gue kasih warning dari sekarang bahwa ini hanyalah teori belaka, dan teori-teori ini gue ambil dari para fans yang kebetulan mereka ini konsisten berteori di kolom komentar di channel gue gitu cuy. Anyway, suaranya lagi-lagi mic-nya agak gue deketin, jadi suaranya terlalu crispy dan lain sebagainya karena ya malam-malam cuy, ini mau sahur gitu ya, gue gak enak kalau recordnya agak dengan nada tinggi gitu ya, mohon dimaklumi. Balik lagi ke pembahasan tadi, dimana gue akan merangkum seluruh teori kalian dari komentar yang punya potensi cerita berikutnya untuk Monsterverse. Tanpa berlama-lama lagi, Kuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Sebelum lebih jauh, gue akan ingatkan dulu soal Space Godzilla buat kalian yang mungkin masih belum mengerti Space Godzilla itu siapa atau apa. Dalam konteks ceritanya gini ya, Space Godzilla ini merupakan hasil dari kombinasi energi kristal yang dipancarkan oleh Godzilla dan kristal yang terperangkap dalam sebuah black hole. Kristal-kristal tersebut kemudian terbawa ke alam semesta dan mengalami mutasi di sana. Sebagai hasilnya, kristal-kristal ini ternyata berkumpul dan membentuk entitas baru yang kuat, yang dimana dikenal sebagai Space Godzilla. Jadi Space Godzilla dan juga Godzilla itu dua makhluk yang berbeda. Space Godzilla itu adalah entitas baru yang memang punya personality yang baru lagi dan sangat bertolak belakang dengan personality-nya Godzilla. Nah, Space Godzilla sendiri memiliki kemampuan serangan energi, kemampuan terbang, jadi dia bisa terbang cuy, walaupun memang dia nggak punya sayap ya, jadi terbangnya bukan kayak Ghidorah, tapi dia terbang kayak Ultraman gitu cuy, yang dimana dia bisa memanipulasi gravitasi di sekitarnya, dan kemudian dia juga punya kemampuan untuk memanipulasi kristal yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi bumi dan Godzilla itu sendiri. Secara keseluruhan, Space Godzilla diciptakan sebagai salah satu antagonis yang sangat kuat dan menarik dalam dunia Godzilla atau universe-nya Godzilla. Keberadaan Space Godzilla itu sendiri sebenarnya jadi menambahkan elemen fantasi dan juga science fiction yang lebih kompleks ke dalam cerita waralaba tersebut. Jadi ya kalau misalkan di Monsterverse itu mungkin ada kristal-kristal yang mungkin sangat diagung-agungkan oleh suku Iwi atau suku di Hollow Earth, sedangkan di sisi lain di pihak saintisnya kayak Monarch, Apex dan lain sebagainya, mereka menganggap bahwa kristal-kristal inilah yang mungkin jadi sumber energi baru bagi umat manusia. Mungkin bisa jadi begitu. Jadi ada dua sisi ini, dan ini sudah dibangun oleh pihak Monsterverse atau Legendary Pictures, yang dimana ada Monarch, ada Apex, dan ada suku Iwi. Data yang tadi gue jabarkan itu dari ChatGPT cuy, anjing. Ya tuh Hoream boy, ini teh nggak sepenting gitu, udah mau sahur jadi ya males gitu ngeriset teh. Nah, kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu gue akan bacain komentar-komentar kalian, terkhusus dua komentar yang dimana dua komentar ini mewakili hampir 100 komentar yang ada di konten gue sebelumnya. Oke, kita masuk ke teori yang pertama, yaitu dari Kenzo Kinan 220. Kemungkinan di film-film lanjutan Monsterverse, Space Godzilla akan dimunculkan. Kalau asal muasal Space Godzilla dari Toho kan benar-benar dari luar angkasa, kemungkinan dari versi Legendary akan dimunculkan dari kristal-kristal di Hollow Earth. Dibuktikan juga di film seri Monarch Legacy, di mana ada getaran dari Hollow Earth seperti pusaran lubang hitam. Next, kita tunggu untuk beberapa. Oke. Di sini gue udah dapat beberapa poin ya. Poin yang pertama itu adalah Space Godzilla Monsterverse ambil adaptasi dari kristal Hollow Earth. Jadi ya sebenarnya karena kan si Kenzo Kinan ini bilang kalau ada getaran black hole di Hollow Earth gitu kan ya, yang dimana black hole itu kan adalah benda luar angkasa gak sih? Jadi ya gimana gitu ya, daripada lu ribet-ribet nyari plot cerita yang harus atau mengharuskan eksperimennya di bulan gitu
gitu atau di luar angkasa dan akhirnya terjadi mutasi dan lain segala macam, ribet gitu ya. Mendingan langsung aja kristalnya yang ada di Hollow Earth tuh ada banyak gitu kan ya. Mungkin nanti akan dijadikan eksperimen oleh pihak Monarch ataupun Apex ataupun pihak yang lainnya, yang dimana kristal tersebutlah yang nanti akan terhubung dengan energi atau getaran black hole yang udah di-spill duluan di Monarch Legacy of Monsters. Jadi kayaknya Monsterverse ini berusaha untuk ngebuat penontonnya itu ya, kalau mau ngerti ceritanya ya lu harus nonton seriesnya juga gitu ya. Walaupun memang Monarch of Legacy ini agak-agak pelan banget ya penceritaannya, jadi lu agak ngantuk sebenarnya kalau misalkan lu nontonnya berharap ada action-action mantep gitu. Poin berikutnya itu adalah kata space itu bukan berarti harus dari luar angkasa, karena getaran black hole itu kan ya terdapat di Hollow Earth gitu kan ya. Jadi ya kemungkinan besarnya memang kristal-kristal ini bakalan bisa saja bermutasi dengan DNA Godzilla, dan tentu saja pasti ada pihak manusia yang tidak bertanggung jawab atas hal ini ya. Kemudian poin terakhir dari Kenzo Kinan ini yang gue dapat itu adalah peran black hole pada terciptanya Space Godzilla ini kemungkinan besarnya bakalan jadi peran penting pada inti cerita di keseluruhan Monsterverse, karena ya tentu saja black hole ini kan memang belum jelas gitu ya asalnya kita masuk sono kayak gimana gitu kan ya. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah apakah jangan-jangan nanti ini akan menjadi penghubung antara universe-nya Pacific Rim dengan Monsterverse, karena seperti yang kita tahu Pacific Rim itu adalah produksi dari Legendary Pictures, sedangkan Monsterverse itu kolaborasi antara Warner Bros dan juga Legendary Pictures yang meminjam atau mungkin make lisensinya Toho gitu. Jadi kayaknya ini bukan hal yang sulit bagi pihak Legendary Pictures dan juga Warner Bros untuk mengkait-kaitkan ini semua ke Pacific Rim. Berlanjut pada komen berikutnya yang dimana ini udah gue baca duluan ya, soalnya agak panjang kalau gue baca di sesi ini kayaknya terlalu kelamaan gitu ya. Poin pertama itu adalah Shimo ternyata punya kemampuan yang berasal dari luar bumi. Ya, kristalnya Shimo kemungkinan besarnya memang bukan berasal dari Hollow Earth, yang dimana kristal-kristal ini kan ada banyak, ada yang hijau, ada yang pink, magenta, biru, putih, kuning gitu ya, dan masih banyak kristal-kristal lainnya yang ada di Hollow Earth, yang dimana kemungkinan besarnya kristal-kristal ini sebenarnya berasal dari satu benda langit yang jatuh berjuta-juta tahun yang lalu di bumi gitu ya, dan akhirnya ya berada di Hollow Earth untuk saat ini. Mungkin bisa jadi seperti itu, dan bisa jadi juga pemicu dari perang Titan itu bukan sekedar perang saudara cuy. Siapa tahu memang mereka memperebutkan energi itu, karena seperti yang kita tahu pada perang Titan itu sudah jelas banget ada Zozla Halawa, yang dimana sosok Zozla Halawa ini merupakan spesies Godzilla yang rakus, dimana dia berusaha untuk memakan inti energi di Hollow Earth yang akhirnya mengubahnya menjadi sosok raksasa atau kaiju yang sangat jahat dan bengis. Dan dari situlah kayaknya ini bakalan bisa dikaitkan dengan keberadaan kristal-kristal ini yang mungkin saja bakal jadi kunci utama untuk plot cerita berikutnya. Poin berikutnya itu adalah First Titan, dan tentu saja Shimo ini memang banyak dibilang sebagai First Titan atau kunci utama tentang semua kristal di Hollow Earth. Jadi ya Shimo ini bakalan dipertahankan dan gak akan dibuat metong di film ini gitu ya, karena dia adalah kunci utama tentang seluruh informasi yang berkaitan dengan kristal-kristal yang ada di Hollow Earth. Poin terakhir itu adalah kristal inilah yang jadi pertanyaan, jangan-jangan yang ada di Hollow Earth itu merupakan memang benar benda dari luar angkasa. Jadi sebenarnya dulu Titan-Titan ini tuh pada nggak punya dorsal atau pada nggak punya kristal di pundaknya. Namun berkat kristal-kristal inilah mereka akhirnya mengalami mutasi atau evolusi dan berubah menjadi sosok Titan yang sangat overpower. Sejauh ini Titan-Titan yang memang punya kristal ataupun dorsal di pundaknya itu OP banget cuy. Entah itu dia punya kekebalan tubuh yang luar biasa, entah itu dia punya tenaga yang luar biasa, entah itu dia bisa melontarkan energi besar seperti Atomic Breath, Heat Ray, dan juga Frost Beast milik Shimo. Jadi jangan-jangan memang ini semua tuh berkaitan semua dengan kristal ini cuy. Dan kalau kita perhatikan,
pecut Scar King bakalan dicuri cuy kayaknya, seperti layaknya kepala Ghidorah yang dicuri. Jadi beberapa fans itu banyak yang berteori kalau nanti Scar King itu memang beneran mati gitu ya, bakal dikalahkan gitu oleh Godzilla dan juga Kong. Namun pecutnya ini kayaknya bakalan ada yang nyuri seperti Ghidorah, yang dimana pecutnya ini kan ujungnya itu ada semacam dorsal ataupun kayak semacam kristalnya gitu ya, dan kemungkinan besarnya kristal tersebutlah yang mengendalikan Shimu. Nah, jangan-jangan kristal tersebutlah yang bakalan jadi kunci utama untuk awal mula Space Godzilla. Karena kalau misalkan kita pakai logika gitu ya, kayaknya mencuri senjatanya Scar King yang sudah modar gitu ya, kristalnya, itu kayaknya akan jadi jauh lebih mudah ketimbang lu harus mencuri dari Titan yang punya dorsal seperti Shimu ataupun Godzilla gitu, dipotong gitu ya kan dorsalnya ataupun kristalnya, ataupun nyolong di Hollow Earth. Kayaknya itu nggak mungkin gitu ya, karena ya jujur aja itu sepertinya lebih ke arah nyari mati gitu ya cuy. Kira-kira itu tadi adalah teori-teori yang berkaitan dengan Space Godzilla, yang kemungkinan besarnya Space Godzilla ini akan terkoneksi langsung dengan apapun kristal yang ada di Hollow Earth yang bakal di-spill di Godzilla X Kong The New Empire. Dan gue yakin banget ini Easter egg-nya bakalan diarahin ke arah Space Godzilla, yang dimana kita berusaha untuk dikecoh kalau Destroya itu sebenarnya sudah eksis gitu ya, dimana kita para fans itu akan dialih fokuskan ke Space Godzilla karena villain yang nanti setelah Space Godzilla itu sedang dipersiapkan dari sekarang, yaitu Destroya. Mungkin segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Gue Clip on X pamit undur diri, and I'll come see you next time.